Kalau Kalau Bang Duis, Iya. Kenapa sih orang yang dari Islam ke Kristen kalau pinter-pinter? Rata-rata. Tafadol, ada yang mau menjawab nggak tuh? silakan Dek. Nggak Dedek kedengeran. boleh menjawab. Dede. Apa dia bilang? Nggak kedengeran. Silakan diulangi pertanyaannya Bang Duis. Iya, kenapa yang dari yang sebelumnya Muslim terus pindah ke Kristen kok pintar-pintar gitu loh? Pasti akibat makan babi, Pak. Dih, kayak kunti. Iya kah? Iya, Pak. Soalnya babi enak. Iya, Mbak Agatha. Bapak mau ngasih saya daging babi panggang nggak? Boleh. Kirim ke Maldives ya. Iya, besok. Wow. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Lagi. Kak, coba bahas lagi apa Trinitas dong. Silakan. Iya, supaya lebih mantap gitu loh, Kak. Apa? Soal Trinitas. Iya, Kak. Jadi Trinitas itu Pak nggak berbicara soal ada berapa Allah sih, karena Allah itu hanya satu, gitu kan. Tidak ada yang lain kecuali Dia, gitu. Yohanes 17 ayat 3, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. 1 Korintus 8 ayat 6, engkau mengenal hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, gitu kan. Efesus 4 ayat 6, namun satu Allah dan Bapa bagi semua, gitu. Jadi kita mengenal Allah kita dan kita menyebut Dia Bapa. Kita adalah anak-anaknya, tapi bukan dalam pengertian biologis ya, tapi secara rohani. Nah, Allah kita, Sang Bapa, di dalam kekekalannya, Dia memiliki firman dan memiliki roh, gitu. Dia menyatakan diri melalui firman-Nya, dan Dia memberikan hidup melalui rohnya atau Roh Kudus. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 8 ayat 42. Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Jadi di dalam diri Allah, Dia mengutus firman-Nya. Firman-Nya inilah yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjalankan karya keselamatan. Sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, Sang Firman Allah, Dia akan membawa kita kepada kerajaan Allah Bapa di sorga. Itu mengenai Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah itu memberikan kehidupan, gitu ya. Terus Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh kebenaran memberikan hikmat. Roh Kudus pun keluar dari Bapa. Jikalau penghibur, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Dalam Yohanes 15 ayat 26. Jadi Allah kita itu satu Pak, bukan ada tiga. Tapi Allah yang Esa, Sang Bapa yang transenden, menyatakan diri melalui firman-Nya dan rohnya. Tuh, bukan ada tiga Allah ya, satu Allah. Sang Bapa dengan firman-Nya dan dengan rohnya. Atau dengan sebutan lainnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, gitu. Jadi satu gitu ya. Iya, Kak. Saya paham, Kak. Oh. Makasih. Kayak Yohanes 5 ayat 30 itu gimana, Bang? Tuh bacakan. Apa tuh ayatnya? Yohanes 5 ayat 30. Ayatnya apa? Coba dibacakan. Waduh, intinya menyebut dirinya Yesus itu adalah utusan gitu loh. Ya nggak apa-apa. Berarti ada yang mengutus kan gitu kan? Betul, Dia adalah firman yang diutus oleh Sang Bapa. Makanya tadi disebutkan kan Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, karena Dia adalah firman yang diutus oleh Bapa ke dunia, gitu. Berarti kalau gitu Yesus ciptaannya Bapak gitu ya? Gitu ya? Bener ya?
Firman itu kekal Pak dalam diri Allah. Gitu. Ketika Oke. firman itu kekal dalam diri Allah, ya dia bukan ciptaan gitu. Tetapi dia berinkarnasi mengambil rupa manusia. Oh gitu ya. Proses reinkarnasinya itu pernah nggak ada risetnya? Inkarnasi goblok, bukan reinkarnasi. Inkarnasi, Reinkarnasi Pak. kan? Bukan reinkarnasi, Pak. Apa? Inkarnasi. Reinkarnasi bilang apa? itu Inkarnasi. inkarnasi, bukan reinkarnasi, Pak. Oh bukan, inkarnasi. Ya, oke. Aku mau tanya gini. Sebelum Yesus lahir, ya toh, sebelum Yesus lahir ya di bumi loh ya. Itu kira-kira para leluhurnya, mbah-mbahnya, paman-pamannya, yang pasti punya family lah sebelumnya. Ya kan, family dari Maria. Menurut kamu kan, di saya kan di Maryam ya kan, gitu kan ya. Aku mau tanya, kira-kira para leluhurnya, mbah-mbahnya itu sebelum Yesus lahir, itu menyembah siapa? Menyembah Allah. Di mana Allah itu juga memperkenalkan diri melalui firman-Nya. Yesaya 55 ayat 11 gitu. Jadi waktu Yesus datang sebagai manusia, mereka sudah tahu oh ini adalah Allah yang datang sebagai Mesias gitu. Makanya orang-orang itu tidak segan-segan menyembah Yesus. Soalnya gini Mas ya, sorry, di agama saya Muslim ya, itu Yesus itu atau Isa sama apa enggak menurut kamu? Kita bilang beda. Beda ya. Saya bahkan bilang itu satunya palsu, bukan masalah beda doang, beda tokoh ya. Satu palsu, satu asli. Dari mana Oke. buktinya? Dari mana buktinya? Kita mesti mempertanggungjawabkan pernyataan kita, palsu sama asli. Tadi saya tanya, Yesus lahir di Bethlehem. Isa lahir di kota apa, Pak? Saya nanya kota ya. Saya nggak nanya dia lahir di tempat tidur, di ambulan. Saya nggak nanya. Kotanya apa kalau Isa lahir? Jangan bilang nggak tahu loh, Pak. Kalau Bapak bilang nggak tahu, saya banting nih HP saya, Pak. Iya. Soalnya gini. Kota gini, apa? Mas. Kota apa? Sebentar. Gini Mas, sebentar. Apakah kota Mobagu atau kota Bangun? Sebentar. Aku mau ngomong di saya ya. Bentar, jawab dulu dong kotanya. Saya udah ngasih tahu loh. Bethlehem. Coba. Isa itu lahir di kota apa, Pak? Yang pasti di Yerusalem. Yang pasti. Karena Isa diturunkan untuk orang-orang Israel. Kan gitu. Dari mana di Yerusalem? Di Al-Quran aja nggak ada kata satu Yerusalem pun. Tak kasih tahu ya dulu. Sebentar. Pribadi Isa sama Yesus ini sama apa enggak? Beda. Satu asli, Beda. satu palsu, Pak. Soalnya gini. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Pelan-pelan aja santai. Pak, Ngomong kota saya apa yang betul, Pak? Saya banting nih HP saya, Pak. Yang pasti di Yerusalem. Di mana Ya, dalil di Yerusalem? Dan Di Bethlehem. adanya di ayat mana gitu Pak? Al-Quran ayat berapa gitu loh. Oh di Al-Quran yang pasti aku belum tahu. Tapi gini. Sebentar dulu, dengerin Saya dulu. banting nih HP saya nih. Dengerin dulu dong. Kan gantian. Harus adil dong. Lalu lintas percakapan kita harus benar-benar logik gitu ya. Sebentar, aku ngomong. Di kami ya ini ya, di kami. Isa itu sampai dimuliakan namanya sampai 25 kali. Disebut. Nggak masalah. Tapi di mana lahirnya gitu loh. Itu dimuliakan sampai 25 kali. Iya, Kemudian dalam dirinya, sebentar, dalam diri tubuh Isa itu penuh kerahmatan. Iya, Jadi ketika dia dengerin dulu di Al-Quran ini dimuliakan namanya, diagungkan namanya, kemudian dalam tubuh Isa, itu Isa loh ya, di saya loh ya. Isa di saya, di kitab saya Al-Quran itu dimuliakan namanya sampai 25 kali. Kemudian di dalam tubuhnya Isa itu penuh kerahmatan. Setiap apa yang dia mau pasti terjadi dan terjadilah. Nah itu namanya dikasih mujizat sama penciptanya. Itu di kami loh ya. Tapi kenapa di Kristen itu kok mati terkutuk gitu loh. Gimana itu konsepnya itu? Itu narasi basi yang dulu saya Islam tuh sering gitu Pak. Menceritakan hal yang sama gitu. Jadi jangan jangan menyuguhkan lagi makanan basi ke muka saya gitu. Ya, itu ya. Terus gini Mas. Gini. Aku ada pertanyaan lagi yang kedua. Ngomong belum tidur ya. Gini, sorry ya. Sesuatu yang kita jangkau dengan akal manusia selama ini yang terjauh planet di alam semesta raya ini yang bisa dijangkau oleh akal manusia
oleh sains selama ini adalah planet Pluto yang terjauh ya. Itu ciptaannya Allah kan? Iya kan? Bener nggak? Ciptaan terjauh yang dijangkau oleh akal manusia itu adalah planet Pluto. Yang pasti di atas planet Pluto itu pasti ada planet-planet yang lain, mungkin ratusan, mungkin jutaan. Bapak nggak usah ngomong planet, Pak. Bapak nggak usah ngomong planet. Sebentar dulu. Nggak usah ngomong planet, Pak. Kalau Gini ada, loh, kalau ada ini satu masalah ayat di ciptaan Al-Quran dulu. pun, Ini Oh masalah iya. enggak. Kita ngomong masalah Betul. logika dulu. Gini loh. Bapak nyerocos terus. Saya punya kuasa di sini ya. Kalau ada satu ayat di Al-Quran pun mengatakan bumi itu bulat, Pak. Ya, ini makhluk hidup yang di sebelah saya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat nih. Sekarang juga. Kita nggak usah ngomong planet Pluto, planet Mars, Jupiter, macam-macam. Kalau ada ayat di Al-Quran mengatakan bumi itu bulat aja, bulat. Kayak bola. Ya, makhluk yang ada di sebelah saya ini langsung saya syahadatkan, saya sunat. Silakan. Ini banyak bacot ya. Bahas Isa, kota Bethlehem jadi ke Pluto apalah. Kemute itu Kak, kemute. Kemute itu Kak. Lila Yuliono. Coba open mute-nya Pak, open mic-nya. Pak. Jadi di kami ya, di kami itu Tuhan atau Allah itu sendiri itu adalah sesuatu zat yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Seperti itu. Makanya di saya tidak bisa berbentuk apapun, tapi ada wujudnya dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Makanya ketika ada orang membicarakan masalah pencipta, terus bentuknya ada, itu aku bingung gitu loh. Makanya ketika kita ini sampai bisa menjangkau penciptanya, itu saya itu sampai gimana ya? Karena itu maha dahsyat loh, maha luar biasa. Makanya di Islam itu kalau sampai bisa menjangkau ciptaannya aja di atas Pluto, itu kita tidak bisa menjangkau kok. Di dalam dasar bumi kita lo nggak tahu apa-apa. Di dasar laut pun paling dalam itu tidak bisa kita menjangkau, apalagi sang penciptanya. Kan gitu ya. Kira-kira kalau di Kristen gimana gitu? Kok bisa sampai terwujud itu loh? Oke, lanjut. Dalilnya Pak, coba gede itu. Bisa digedein nggak? Di sini Muhammad berkata apa? Ya. Udah coba gedein lagi. Susah. Innakum apa tuh? Satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Itu hadis, Mas. Jadi hadis. ya betul. Ya hadis kan ucapan Muhammad. Muhammad kan utusan Allah, Pak. Tak kasih tahu ya, hadis itu bikinan manusia, Mas. Kalau di Al-Quran tidak ada. Ya, iya di Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, hadis ucapan Rasul gitulah. Kalau Bapak menolak hadis, apalagi itu hadis Al-Bukhari, berarti ajaran kesesat itu. Hadis itu ada dhaif, ada maudhu. Itu sahih Al-Bukhari. Untuk menganalisis semuanya ini butuh perawi yang benar-benar. Iya, itu sahih. Hadis riwayat Bukhari itu sahih gitulah. Coba
ulama mana yang menolak hadis tadi gitu loh. Lihat aja bro Mike, bro. Ini malah larinya ke hadis apa segala macam kayak kita nggak tahu. Ya. Saya bukakan buku-buku hadis. Lanjut aja poinnya gimana bro? Yaitu Muhammad berkata bahwa kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama gitu loh. Jadi Ayat Allah itu kan berbentuk. ayat itu pun ditukil dari surat Al-Qiyamah ayat 23, betul kan? Betul. Jadi kalau dia tolak hadisnya, Al-Qur'annya mengatakan seperti itu juga. Mereka akan berkerumun memandang Tuhannya. Surat 75 ayat 23. Itu. Silakan dibuka yang punya Al-Qur'an silakan dibuka. Gitu. Hadis sendiri ditolak lagi. Bener juga kata tadi. Hadis itu pikiran manusia mas, banyak yang doif, banyak yang Pak, maudhu. tadi Bukhari Pak. Kalau Bapak nggak mau pakai ayat itu, silakan buka surat 75. Bukan ayat, salah. Bukan ayat nggak gitu. Silakan buka surat 75 ayat 23 Pak. Coba bacakan. Soalnya di surat Al-Hujurat ya toh, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa la mu'ana fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsir min al-amri anitum walakin Allah hababa ilaikumul iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jelas Pak. Begitu, aku enggak mau hadis. Hadis itu ini Al-Qur'an ini. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. nah, berseri-seri. Memandang Tuhannya wujudnya ada enggak? Ada wujudnya. Ayo Ketika kayak dilihat apa? ada wujudnya nggak gitu loh. Kelihatan nggak? Nggak bisa Pak, nggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jelas Anda itu menolak Pak. ayat 23 ini memandang Tuhannya. Ya, memandang itu bukan wujudnya. Jadi memandang tuh gimana Pak? Itu memandang ketika kita sudah meninggal dan ada di surga seperti itu. Kalau di dunia nggak bisa Pak. Oh ini loh tentang kiamat Pak. Iya paham saya itu. Paham. Nggak bisa jadi Memandang tolak ini sumpah. Tuhannya. Coba Bapak buka Ibnu Katsir dalam tafsirnya ayat Al-Qiyamah 23 Pak. Di situ Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang mukmin akan berkerumun memandang wajahnya. Wajah siapa? Wajah Allah. Yang dimana digambarkan oleh Ibnu Katsir, wajah Allah akan nampak seperti rembulan. Saya tidak setuju Pak. Itu Pak. Oke, kalau kamu nggak setuju, saya mau tanya, Pak Nila sama Ibnu Katsir mana lebih tinggi ilmu keislamannya? Noh, bukan masalah keilmuannya Pak. Saya pengen tahu. Begini. Ya, Bapak nggak setuju. Begini Ibnu Katsir ada. Karena Tuhan itu gaib Pak. Ya, Begitu. saya pengen tahu. Sama kayak Ibnu roh. Katsir. Roh kita itu gaib. Ibnu Katsir manusia. Saya tanya lagi, ya. Ibnu Katsir itu ulama. Bapak siapa? Iya, Ulala. saya paham. Saya paham betul. Iya toh. Iya. La yashur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala talmiju anfusakum wala tanabaju bil alqab. Jadi kesurupan nih orang cuma ditanya kok. Bukan kesurupan, saya tahu itu Ibnu Katsir, begitu loh. Kalau Tuhan itu gaib, Pak, setan gaib, iblis gaib, tidak tahu kita wujudnya. Begitu, jangan sok-sokan sok tahu gini, nggak bisa seperti itu. Iya toh, virus aja kamu nggak tahu bentuknya kok. Ayo, pingin tahu virus. Berarti Bisa Allah tahu nggak ada bentuknya. bentuknya ya? Orang goblok ini. Ayo, Allah nggak ada bentuknya. tidak bisa diwujudkan, be akal manusia nggak bisa. Gaib. Surat Al-Qalam Dan akan ayat tahu sebentar, dan wujudnya itu akan tahu ketika kita kelak akan mati. Di situ akan tahunya. Di dunia nggak nggak bisa, semuanya aja nggak bisa. Apa itu Gus Dur, kayak apa itu Gus yang hebat kiai yang hebat, siapapun. Tuhan itu gaib, setan gaib, iblis gaib, jin gaib, dan kita tidak bisa menembus dimensi itu Bapak. nih, Logiknya teman-teman di baca situ. tafsir akademisi gitu. Ibnu Katsir. Aduh. Tafsir Ibnu Katsir. Oke, Ibnu Katsir mengatakan ya, Ayo. yakni melihat Tuhan dengan terang-terangan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
rahimullah di dalam kitab Sohinya, sesungguhnya kamu kelak akan melihat Tuhanmu dengan terang-terangan. Nah, Dan sesungguhnya mengenai kamu masa akan. melihatnya, Nah, iya dengan terang-terangan, kamu melihatnya akan toh. kaum mukmin kepada Allah SWT di negeri akhirat dalam kurung di surga telah dikuatkan oleh hadis-hadis Sohi yang Nah, diriwayatkan melalui. Jangan nana dulu, kamu jangan ya mengganggu oke, ya. lanjut. Ya. Dengan berbagai jalur yang mutawatir berarti tidak diragukan lagi kebenarannya, yang telah dinukil oleh para ahli imam hadis, sehingga tidak mungkin ditolak atau dicegah lagi kebenarannya. Hadis yang bersumber dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, yang keduanya ada di dalam kitab Sohihoin, disebutkan bahwa sejumlah orang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita dapat melihat Tuhan di hari kiamat nanti? Rasulullah SAW balik bertanya, apakah kamu berdesak-desakan saat melihat matahari dan bulan di hari yang tak berawan? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti itu. Ini kata Muhammad. Ya, saya tidak menafsirkan, tidak berasumsi, saya membawa data dari Ibnu Katsir sendiri. Nih. Ini belum kita lari kepada surat Al-Qalam ayat 68. Di situ dikatakan Allah punya betis. Dan di dalam tafsirnya ternyata benar. Nabi Muhammad mengatakan Allah memiliki betis, dan di saat betis itu disingkapkan oleh Allah, maka orang-orang yang bersujud pada saat itu tidak bisa tegak punggungnya. Mau dibukakan ayatnya? Surat 68 ayat 42, kita buka ya. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Pertanyaan ini, betis siapa ini? Ini betis siapa ini? Mau kita buka hadisnya? Bukhari 6886. Saya aja hafal luar kepala ini ayat ini. Bukhari 6886. Bukhari 6886. Kita buka. Kak, izin turun ya Kak ya. Makasih Kak. Terima kasih Bang. Nih, kita lihat ya. Bukankah di antara kalian dan Allah ada tanda yang kalian mengenalnya? Mereka menjawab, ya, yaitu betis. Maka Allah pun menyingkapkan, nih, apa? Betisnya, N-nya huruf besar. Sehingga Bisa setiap tanda dan mengenal, tanda pengenal maksudnya Prof. tanda pengenal ada, mungkin Tanda kaos kakinya ada betis. nomornya. Ya. Tanda. Maka Allah pun menyingkap betisnya sehingga setiap mukmin bersujud kepadanya, lalu tersirsalah orang-orang yang sujud kepada Allah karena ria dan sum'ah. Ini ria ya, bukan rifa dan zuma, bukan. Sehingga ia pergi sujud dan punggungnya kembali menjadi satu bagian. Bukhari 6886 sama Bukhari 4936. Allah udah ada wajahnya tadi, Al-Qiyamah ayat 23. Di Al-Qalam ayat 68 ada betisnya. Nah, apakah, pertanyaan sekarang, apakah wajahnya sama betisnya ngambang?
Nggak ngomong dia, Prof. Termute ini tadi ini. Gitu loh. Ini Prof. Seluruh yang kita bicarakan tadi mulai dari awal tak dengerin itu semua gaib semua. Roh itu gaib, Tuhan itu gaib, jin itu gaib, setan itu gaib dan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita apalagi sains. Sains nggak bisa nembus kayak gitu. Nah, kalau kamu bicarakan selama ini gaib masalah yang gaib nggak akan bisa, Mas. Kecuali ketika kita mati kelak. Itu pasti kita melihat. Jelas itu. Mati dulu. Dan mati itu pun gaib. Begitu loh, Mas. Allah itu gaib, Tuhan itu gaib. Begitu. Jin Goib pada gaib. betisnya. Betis goib. Enggak salah itu, Mas. Hafal saya, Mas. Begitu Salah loh. katanya. Berarti Nabi Muhammad salah ya? Gini loh, tafsirnya itu salah, gak gitu. Ya toh, makanya diterangkan di surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wala ma ana fikum. Rasulullah la yu'tiukum fi katsirin. Bukan aku ngaco ini, Mas. Tahu artinya? Ayo orang bimo. Kalau itu salah, kenapa ditulis sama Bukhari, Bang? Itu banyak oknum, Mas. Aduh. Siapa Pokoknya yang gini lah. salah? Gini ya. Sesuatu yang gaib tidak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Titik, selesai. Meskipun pakai sains. Berarti Paham kan Al-Quran di tadi sini salah kan? ya? Salah. Saya salah kan. Aku ini belajar. Aduh. Astaga. Udah. Al-Quran salah. Gimana? dia bilang. Gimana? Gak dengar aku tadi. Sorry. Tadi apa? Apa tadi? Allah salah. Aku gak dengar pertanyaan tadi apa. Aku ngomong tadi soalnya. Bang, kalau Anda mengatakan hal yang gaib tidak bisa dijangkau akal. Nggak bisa. Oke, dengerin Aku dulu. mau tanya, ayo. Sekarang aku mau tanya. Bisa. Berarti Allah ini tidak pernah menyembuhkan manusia. Betul? Anda mau mengatakan Allah itu tidak pernah menyembuhkan manusia? Aku mau tanya, rohnya Loh, kamu itu dijawab ada dulu. bentuknya nggak? Dijawab dulu. Semua kesembuhan itu berasal dari Allah, Loh, Mbak. katanya Agatha. Allah tidak bisa dijangkau manusia. Sebentar dulu. Anda tidak boleh percaya ada yang sembuh karena kekuatan Allah. Loh, itu konsekuensinya. Loh, kalau kami percaya. Karena meskipun Allah itu tidak bisa, ini kesalahan Anda ya. Manusia tidak bisa menjangkau Allah. Tapi Allah bisa menjangkau manusia. Anda bilang Allah itu tidak bisa menjangkau manusia. Tidak bisa menjangkau akal manusia. Berarti Allah tidak pernah menyembuhkan apapun. Itu. Anda mau bilang itu kan? Coba. Orang dari sakit sembuh itu goib atau secara fisika bisa dijelaskan, Prof? Halo, Pak Prof. Sakit. Kok dimit lagi ya? Mit terus punya saya ini. Kalau ada orang sakit, Ya, terus dia lanjut. sembuh, itu bisa dijangkau oleh manusia nggak? Orang sakit itu suruh berusaha. Begitu. Allahmu nggak ada guna. Kalau kamu katakan seperti itu, Allahmu tidak ada guna. Oke? Jadi sia-sia kamu berdoa. Kalau kamu sakit, kamu berdoa kepada Allah. Berusaha aja. Berusaha dulu, Mbak. Terus kamu katakan, kematian itu sesuatu yang gaib. Kematian itu sesuatu yang bisa dijelaskan dengan fisika. Tidak bergeraknya jantung memompa darah ke seluruh tubuh, itu adalah proses kematian. Itu medisnya. Mati bukan gaib. Mati itu secara fisika bisa dibuktikan. Loh, kamu ini pernah belajar loh. Itu medis, Mbak. Iya, jadi jangan bilang nggak bisa dijangkau akal. Kematian gaib dari tadi saya dengerin kibulanmu. Itu saya masukkan ke otak saya. Sekarang aku Kibulanmu mau itu. tanya. Jangan sekarang mau nanya. Renungkan, kalau Allahmu itu tidak bisa menjangkau manusia, maka percuma kau menyembah Allah. Enggak menjangkau. Percuma. Turun.
Goblok. Mati hal yang goib. Gigimu mati hal yang goib. Dokter bisa menjelaskan itu. Kepalamu itu yang goib. Isi otakmu aja bisa dijangkau orang kok. Goblok. Nih, Pak Prof. Ini bukti ya, sekalian menjawab Yusuf PI ya. Dia mengatakan gini. Coba kamu tunjukkan akalmu. IQ orang aja bisa dinilai. Itu akal loh. IQ itu bisa dihitung. Ini Ada sayangnya ukur, Mikana bisa waktu diukur. itu goblok. Iya. Karena Mikana itu pertanyaan gini. Tunjukkan satu kuasa Allahmu. Kalau begitu kamu tunjukkan akalmu. Gampang sekali. Nih. Jumlah IQ. Itu aja bisa diukur kok. Akal kok nggak bisa dibuktiin. Goblok kalian semua. Dikit-dikit goib, nggak dijangkau. Ya berarti Tuhanmu itu nggak pernah berhubungan dengan manusia. Dikit-dikit nggak nyampe, dikit-dikit nggak nyampe. Udah dibilang. GWS, lupa kita Pak Prof. GWS. Lupa tadi. Semoga lekas sembuh ya, Mila. Iya, Siapa semoga tadi? Mila lekas namanya? sembuh ya. Dia nolak Qurannya kan tadi kan? Nolak Dia bahkan nolak ilmu. hadis. Ilmu aja ditolak kok. GWS ya. Agatha kebanyakan makan tempe. Lu nggak nyampe di sini ya? Kalian itu memang nggak pernah nyampe otaknya. Sampai kapanpun nggak akan nyampe. Sempet kalian nyampe di otaknya, ini otak kalian itu nyampe. Gue yakin ya Prof ya. Itu auto murtad. Kalian nggak akan percaya. Murtad semua. Iya, kalian nggak akan percaya surga itu seperti yang menjijikkan kayak gitu. Makanya kalian ini sakit semua, gue bilang. GWS lah. Ngeri, ngeri, GWS. ngeri. Ya, aku Oh, rasa kalau orang mereka yang waras bukan bisa GWS, menilai. Prof. Prof, kalau mereka bukan GWS. Apa? Nge-WS. Astaga. Oh, berat, saudara-saudara.